Maka dalam kesempatan ini Yai sampaikan ya, jadi teman-teman ini podo ngerti semua bahwa di pesantren itu ada tradisi, kebiasaan pesantren. Wah, pesantren dia wis ya. Pesantren mana saja. Di pesantren itu karena di pondok pesantren itu santri ya itu dididik. Santri itu dididik untuk mandiri ya. Santri itu dididik untuk mandiri dan juga dididik untuk mempunyai sifat gotong royong. Jadi di pondok niku, di pondok mana saja itu sudah menjadi suatu tradisi saling pinjam meminjam. Aku pinjam sarungnya ya. Lah di Darun Najah ini terjadi enggak, Nduk? Yang nduk-nduknya pinjam, aku pinjam roknya ya, seandainya roknya itu ukurannya sama. Yang laki-laki gitu, aku pinjam sarungnya ya. Nah, itu suatu tradisi di pondok. Saya punya anak 2 di pondok, Mbak Bilqis sama Mbak Jazil itu ya gitu. Setiap dia pulang itu pasti dia membaca abinya untuk minta dibelikan ya kerudung kah apa. Sampai di pondok itu kadang telepon ya, kadang WA pesan untuk dibelikan kerudung. Nah, kalau minta kerudung itu enggak 1-2. Ya karena di pondok itu sudah tradisi, kadang aku pinjam ya. Nah, saling pinjam meminjami. Jadi teman-teman di Darun Najah juga itu harus paham. Harus paham itu, dan orang tua wali santri juga harus paham bahwa kalau anaknya di pondok itu punya tradisi, tapi tradisi ini bukan tradisi yang tidak baik, kebiasaan yang sifatnya itu istilah itu kekeluargaan, gitu loh ya. Kadang bajunya, Mas Fadil, aku pinjem kaosnya ya Mas, gitu. Ada yang pinjem celananya. Nah, yang penting teman-teman ini harus saling mengerti ya, saling mengerti. Nah, terus kalau pakaian kotor ini juga sudah ada kesepakatan, sudah dikumpulkan sama pengurus ya. Kalau pada hari Ahad, hari Minggu, teman-teman ini tidak ngurusi pakaiannya, mungkin di pondok itu ada kesepakatan. Kesepakatan itu ya dirembuk bersama. Kalau tidak diambil, bajunya tidak dicuci, kemarin ada hukum kesepakatan dibakar, kan begitu. Makanya kalian tidak boleh ndlewer, teman-teman apa ndlewer itu? Ya, kalian tidak boleh. Kalau itu karena baju itu yang beli itu orang tuamu, maka kalian itu berkewajiban untuk merawat. Takutnya apa? Takutnya nanti di saat ada bapakmu, ada ibumu kesini pas tanya baju nduk, baju yang mama belikan kemarin mana? Umpama sampean jawab dipinjam sama teman mak gitu. Padahal dipinjam itu sudah digeledakan di belakang. Teman minjem itu juga sudah digeledakan. Artinya sudah jatuh, mungkin kena lumpur, nggak dicuci. Saat ditanya orang tuanya nanti dibilang dipinjam teman. Biasanya ini nanti orang tua itu marah nak ya. Nah ini yang harus teman-teman pahami. Maka setiap hari Minggu yang merasa punya baju itu dicari di belakang, karena itu dikumpulkan. Kalau sudah jatuh ya berserakan di bawah jemuran, tidak diambil, campur lumpur. Nah, biasanya kalian itu sudah males atau tidak mengenali. Ya, tidak mengenali bajunya, tidak mengenali sarungnya. Ditanya sama orang tua nanti dibilang hilang. Lah, ini yang teman-teman juga harus Yai minta pengertiannya, kalian semua harus bisa memahamkan, kalian harus bertanggung jawab. Ketika kalian itu ditanya sama kedua orang tuamu yang membelikan, kedua orang tuamu yang susah payah mencarikan uang untuk beli baju, sampean di pondok bajunya tidak
tidak dirawat. Nah ini jangan sampai terjadi lagi ya. Semuanya itu bajunya ya, terus lagi mungkin tempat tidurnya, kasurnya ya. Kalau anak-anak laki-laki itu biasanya setahu saya di pondok itu, kalau pondok yang pondok salaf ya, seperti kayak kita punya pesantren ini, anak-anak itu mau tidur di kasur itu paling ya sebulan 2 bulan. Selanjutnya itu biasanya selain kasurnya itu sudah kumel ya, sudah kumel gitu. Terus kalau habis tidur juga teman-teman itu ndak mau ngerapiin tempat loh. Akhirnya kayak susu tikus ya. Kamarnya malah kotor. Wis salahe kasure niku wis nggak tahu dijemur ya toh. Nah, nanti ini juga kalian harus betul-betul kalian perhatikan. Jangan sampai nanti di saat kalian ditanya sama orang tuamu, mana kasurmu nak? Sampai ndak bisa jawab, mung sampean sendiri nggak ngurusin. Nanti ditanya, tahu-tahu kasurnya itu umpama dijemur di belakang. Jemur itu juga habis jemur lupa, turunlah hujan loh. Nah namanya kasur kalau sudah kena hujan niku wis ndak karu-karuan wis. Artinya sudah sulit untuk dirawat. Nah ketika terjadi kayak gitu, apa yang harus santri sampaikan kedua orang tua? Yang jelas bilang aja, mak atau bapak, kasurku itu kemarin tak jemur, cuma aku lupa kena hujan. Nah bilang apa adanya, karena di sini di pondok itu pasti kalian diberi pemahaman, diberi pembelajaran oleh pengurus-pengurus pondok, oleh ustadz-ustadznya pondok untuk memperhatikan barang-barangmu itu. Jadi jangan laporan oh ini hilang, oh ini kasur dibuang, tidak, padahal dirinya sendiri jemur lupa ya toh. Belum yang ngompolan dia malu menyampaikan sama orang tuanya, tapi temannya pondok tahu, kenapa kasurmu dijemur tadi malam ngompol. Saat ditanya sama ibunya nggak bilang ngompol, cuma dijemur lupa, kehujanan, jadi kompolan betulan itu ya. Nah jadi ini dalam awalan Yai ngaji ini itu terlebih dahulu, mumpung Yai ingat, yang harus teman-teman dipahamin semua ya. Terus tidak boleh kalau bercanda itu biasa, usia kalian itu usia bercanda ya. Tapi bercanda tidak boleh menyakiti ya, maksudnya tidak boleh. Umpama main tendang itu tidak boleh. Siapapun tidak boleh melakukan itu pada temannya. Kalau cukup bercanda mungkin dengan suara tidak masalah ya, tapi tidak boleh main tendang, main fisik itu tidak boleh ya. Kalau sampai itu terjadi ya nanti kalian harus menanggung risikonya sendiri itu ya. Jadi boleh kalian itu bercanda kayak main bola itu loh ya, tapi tidak boleh main fisik ya. Itu santri-santri sekalian yang harus dipahami, supaya karena kalian itu baru jadi santri, jadi belum lama nyantrinya. Ya sudah ya.